Selamat berjumpa dan salam inovasi. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari mohon subscribe, salam. Kita akan bincang-bincang dengan Bapak Insinyur Ramses Pangaribuan atas pengalaman beliau di HSE. Pak, boleh Bapak jelaskan apa itu HSE? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. HSE adalah singkatan daripada Health, Safety, and Environment. Jadi Health itu kesehatan, S safety keselamatan dan environment, E adalah lingkungan hidup. Kurang lebih itu singkatannya. Boleh Bapak jelaskan pengalaman Bapak dalam menjadi profesi HSE? Sebelum menjadi profesi HSE, saya dulu dimulai karirnya sebagai staff maintenance di satu industri petrokimia besar. Namun pada tahun keempat saya ditugaskan mengganti pejabat di HSE, divisi HSE, menjadi staf di sana. Dan sebelumnya saya disekolahkan juga ke Inggris untuk lebih mendalaminya. Dan di Indonesia saya menjabat sertifikasi dari Departemen Tenaga Kerja Indonesia, sehingga hampir semua karir saya jalankan di HSE, baik di perusahaan yang saya tempati maupun ada kadang-kadang BUMN lain memakai saya, dan begitu juga di perusahaan-perusahaan swasta. Hari ini Bapak akan menjelaskan HSE namun lebih spesifik. General Guideline Environmental in Workplace. Ya, benar. Jadi presentasi ini sudah pernah saya presentasikan dalam YouTube. Namun pada saat ini kita diwawancara supaya mendalami lagi. General Guidelines Environmental in Workplace adalah panduan-panduan bagaimana mengelola lingkungan di tempat kerja sehingga tempat kerja itu bebas dari kecelakaan yang disebabkan adanya pencemaran bahan-bahan berbahaya, limbah-limbah industri, dan sebagainya. Kalau boleh tahu Pak, apa saja jenis limbah pabrik? Limbah pabrik kurang lebih itu berasal dari daerah proses, area tangki misalnya, dari sambungan-sambungan pipa yang disebut dengan flange, pengisian atau dari laboratorium perusahaan itu. Bisa juga disebabkan dari lingkungan tempat kerja, misalnya dapur-dapur, toilet, atau bahkan kalau di industri itu ada rumah sakit. Kurang lebih itulah semuanya. Dan sebagai limbah industri itu dikelompokkan biasanya ada limbah padat, limbah cair, limbah gas, termasuk nanti debu-debu, foam, asap, dan yang terakhir adalah limbah kebisingan atau yang disebut dengan noise. Kurang lebih itulah klasifikasinya. Bolehkah Bapak beri contoh spesifik limbah industri yang timbul dari industri tersebut? Lebih spesifiknya contohnya tadi kan dari tangki penyimpanan di situ misalnya ada proses, ada tangki, suatu ketika dibersihkan itu biasanya di bawahnya itu ada yang disebut dengan sludge atau lumpur. Nah, itu biasanya tidak boleh dibuang ke lingkungan. Kemudian limbah-limbah kimia dari laboratorium, limbah gas, pelumas bekas, limbah-limbah kemasan, kain-kain serat, dan sebagainya. Kemudian dari rumah sakit ada buangan-buangan, limbah-limbah yang akan dibuang. Di situ kan ada juga kapas-kapas bekas operasi dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan 3R dalam penanganan limbah? Dalam penanganan limbah dikenal juga dengan 3R. Jadi R pertama disebut dengan reduce. Kita coba mengurangi limbah itu dengan mereduce-nya, dikurangi dari sumber-sumbernya.
kemudian reuse, mungkin masih bisa kita gunakan kembali, itu dengan disebut reuse, digunakan kembali. Kemudian yang ketiga recycle. Nah, recycle ini ada sedikit pengelolaan lagi, misalnya, nah kan banyak orang memungut plastik misalnya ya, botol-botol plastik. Nah itu dikumpulkan, diolah kembali, dimasak kembali, dicairkan kembali, terus dibikin produk-produk baru lagi. Nah itu disebut dengan recycle. Kurang lebih itulah yang disebut dengan 3R. Apa yang dimaksud minimalisasi limbah? Nah, minimalisasi atau meminimumkan ya, mengecilkan limbah. Jadi kalau kita lihat dari 3R tadi itu kan masuk dalam klasifikasi yang pertama, yaitu tadi reduce ya. Reduce itu disitulah kita coba meminimalisasikan. Misalnya sambungan-sambungan pipa atau flange itu tidak boleh ada bocor, diperbaiki sedemikian rupa. Kemudian waktu mengambil sisa limbah itu jangan dibuang, ditampung sedemikian rupa. Pastikan wadah penampungan tidak rusak, misalnya tidak bocor kembali. Kemudian kita kasih identifikasi pada wadah-wadah yang telah kita siapkan itu. Kemudian penampungan sementara ini juga kita jauhkan dari saluran air atau sumber-sumber api supaya tidak terjadi kebakaran. Kemudian limbah-limbah itu disimpan dalam lokasi yang aman. Kemudian lokasi itu harus bisa diakses, jangan jadi terhalang ya, jadi menumpuk di situ agar bisa kita bongkar kembali. Kemudian ada yang disebut dengan membuat burn atau kayak ditimbun apanya kayak bak gitu ya, supaya tidak melimpah kemana-mana. Kemudian kontainer-kontainer disimpan di dalam itu semua untuk menampung limbah cair, dan kemudian kita siapkan alat penanggulangan apabila terjadi kebocoran. Itulah yang disebut dengan minimalisasi limbah. Terima kasih Pak atas penjelasan tentang HSE. Ya, terima kasih banyak atas pendengar yang memperhatikan ini. Bukan hanya untuk kaum industriawan, tapi masyarakat juga bisa menggunakannya di perumahan-perumahan, di mana-mana. Minimal sudah mengerti apa yang disebut dengan 3R tadi, reduce, reuse, dan recycle. Demikianlah wawancara dengan Bapak Insinyur Ramses Pangaribuan. Salam.